Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta senang dengan perkembangan Ethan Nwaneri. Pelatih Arsenal senang dengan perkembangan gelandang timnya Ethan Nwaneri yang mencetak 1 gol untuk kemenangan 3-0 skuadnya atas Preston North End di putaran keempat Piala Liga Inggris 2024-2025, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Saya senang untuknya, dia memiliki bakat yang besar dan mempunyai sikap yang bagus, ujar Arteta dikutip dari laman Arsenal di Jakarta, Kamis. Arteta pun bersyukur Nwaneri yang baru berusia 17 tahun itu dikelilingi para pemain yang dapat membantu meningkatkan kualitasnya sebagai pemain. Menurut dia, meski baru berusia remaja, Ethan memperlihatkan kedewasaan dan etos kerja yang tinggi. Juru taktik asal Spanyol itu bahkan mengaku tidak terkejut dengan gol spektakuler Ethan dari luar kotak penalti ke gawang Preston North End. Dia melakukan itu sangat berlatih. Dia melakukan itu saat berlatih. Dia mencintai apa yang dia lakukan, tutur Arteta. Meski demikian, Arteta menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengembangkan bakat Ethan. Dia memastikan Arsenal ingin pemainnya itu mengasah kemampuannya secara bertahap. Kami mau melakukannya tahap demi tahap, kata Arteta. Mikel Arteta redakan kekhawatiran cedera di Arsenal. Mikel Arteta memastikan bahwa situasi cedera di skuad Arsenal tidak semakin buruk setelah ia mengungkapkan bahwa beberapa pergantian pemain yang dilakukan dalam kemenangan 3-0 atas Preston North End di putaran keempat Carabao Cup telah direncanakan sebelumnya. Manajer asal Spanyol itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut sudah diatur sebelumnya untuk melindungi pemain. Pergantian itu sudah direncanakan. Kami punya banyak masalah di lini belakang, ujar Arteta setelah pertandingan. Kami ingin membagi waktu bermain karena kami kehilangan Gabby Magalhaes, Ben juga absen, ditambah beberapa pemain lainnya. Kami ingin tetap kompetitif, tetapi kami juga harus memastikan bahwa kami melindungi pemain karena banyak pertandingan besar yang menanti. Dalam laga tersebut, Arsenal juga memutuskan untuk menurunkan Bukayo Saka selama 30 menit terakhir, meski sudah unggul 3-0. Sang winger yang baru kembali dari cedera betis dan mencetak gol saat menghadapi Liverpool akhir pekan lalu, tampil di babak kedua untuk memberikan rotasi bagi rekan-rekannya. Dia, Saka, selalu bilang, kalau saya sudah di sini, lebih baik saya bermain beberapa menit, tambah Arteta. Kami juga ingin melindungi Gabby Martinelli karena dia memberikan dampak besar di babak pertama, jadi strategi ini berjalan dengan baik. Kembalinya Martin Odegaard akan ubah segalanya di Arsenal. Legenda Manchester United Paul Scholes menilai bahwa kembalinya Martin Odegaard akan meningkatkan performa Arsenal ke level yang lebih tinggi. Menurut Scholes, absennya sang kapten telah mengubah cara The Gunners bermain dan memberikan dampak besar bagi permainan tim. Saat ini, Odegaard dikabarkan sudah mendekati tahap pemulihan. Scholes yakin kehadiran Odegaard akan membawa dampak besar bagi Arsenal yang sedang berusaha merebut gelar Premier League pertama sejak 2004. Hasil imbang 2-2 melawan Liverpool dan kekalahan mengejutkan dari Bournemouth sepekan sebelumnya membuat mereka tertinggal 5 poin dari Manchester City yang memimpin klasemen. Arsenal sangat merindukan Martin Odegaard. Dia mengubah cara mereka bermain sepak bola, ujar Scholes di acara The Overlap. Satu pemain bisa mengubah sebuah tim. Saya sempat kecewa dengan Arsenal awal musim ini, tapi itu semua karena Odegaard tidak bermain. Scholes juga menyoroti perlunya Arsenal untuk memperbaiki mentalitas dalam laga besar, juga ingin menghentikan penantian panjang mereka akan trofi Premier League. Arsenal harus lebih baik di pertandingan besar, kata Scholes peraih 11 gelar Premier League. Pada titik tertentu, mereka harus mengalahkan tim besar seperti Liverpool. Jika ingin memenangkan Liga, Anda harus memenangkan laga-laga besar, imbuhnya. Waktunya Ethan Nwaneri main di EPL. Dengan absennya Kapten Martin Odegaard, berarti satu-satunya alternatif Arsenal adalah Nwaneri dari yang cocok untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Odegaard. Selama beberapa bulan terakhir,
Arteta harus mengubah formasi untuk memasukkan Leandro Trossard dan Kai Havertz sebagai kemitraan atau memilih 3 lini tengah fungsional yang terdiri dari Thomas Partey, Declan Rice, dan Mikel Merino. Hal ini menghambat kreativitas mereka di beberapa pertandingan, termasuk kekalahan 2-0 dari Bournemouth. Arsenal dikurangi menjadi 10 orang tetapi permainan menyerang mereka tidak menginspirasi. Dan Nwaneri baru dimasukkan pada menit ke-81. Sebuah tanda dari beberapa orang bahwa Arteta tidak cukup percaya padanya untuk bersaing di Liga Premier. Ketakutan bagi Nwaneri adalah jika dia tidak diturunkan sebagai starter di salah satu dari 4 pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Kemungkinan kembalinya Odegaard bulan depan dapat menempatkannya kembali di bangku cadangan. Sterling sudah mulai mendapatkan kembali performanya. Raheem Sterling turun sebagai starter dan main penuh saat Arsenal melibas Preston North End. Menyengat lewat pergerakan, Sterling kurang menggigit di finishing. Sterling untuk kali pertama tampil penuh bersama Arsenal kala melawat ke Deepdale. Arsenal mendominasi pertandingan dan Sterling juga menunjukkan kemampuan. Sejumlah pergerakannya menjadi ancaman bagi Preston. Ia melakukan 7 aksi dribble dan 6 diantaranya sukses, yang mana terbanyak dari seluruh pemain di lapangan. Ia juga paling banyak mengancam gawang Preston dengan 3 tembakan. Hanya saja, Sterling gagal tampil dengan torehan gol ataupun assist. Padahal, peluangnya untuk mencetak gol amat terbuka lebar. Sterling setidaknya cukup terselamatkan berkat kemenangan Arsenal. Tapi, ex-pemain Liverpool dan Manchester City sudah lama memahami kemampuan penyelesaian akhirnya. Arsenal kecewa, Jared Gillett jadi wasit VAR di laga kontra Newcastle. Arsenal merasa kecewa dengan keputusan Premier League yang kembali menugaskan Jared Gillett sebagai VAR dalam pertandingan mereka melawan Newcastle United akhir pekan ini. Penunjukan ini menimbulkan kekhawatiran karena pengalaman buruk mereka dengan Gillett di masa lalu. Terakhir kali Jared Gillett terlibat dalam pertandingan Arsenal, ia menyarankan agar William Saliba diberi kartu merah saat melawan Bournemouth. Pada laga pembuka musim melawan Wolves yang dimenangkan The Gunners 2-0 di kandang sendiri, terjadi kontroversi yang melibatkan Yerson Mosquera. Ia tampak mencengkram leher Kai Havertz, namun tidak ada hukuman yang diberikan oleh wasit. Menurut kabar dari The Mirror, Arsenal tidak senang dengan penugasan Gillett untuk pertandingan mereka lagi setelah beberapa keputusannya belakangan ini merugikan mereka. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!